Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Surya Aris Pangestu. Saya dari kelas PAI A8, NIM D2018-1370. Saya ingin mengerjakan tugas pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu membuat RPP dengan menggunakan model strategi peragakan ya. Untuk di sini beberapa sudah ada yang saya kerjakan untuk menghemat waktunya. Nanti kita sambil isi yang kurang-kurangnya berapa. Nah, di sini RPP saya yaitu untuk SMP kelas 8 semester ganjil. Ini SMP-nya kita anggap aja isi SMP Kodiri gitu aja kali ya. Nurul Kodiri, mata pelajarannya PAI dan BP kelas 8 semester ganjil. Untuk materinya kita ambil bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Untuk alokasi waktunya, anggap saja di sini kita pakainya 3 jam pelajaran, yaitu dalam setiap pelajarannya itu 1 jam pelajarannya itu 40 menit. Untuk kompetensi intinya, untuk KI 1-nya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk KI 3-nya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Untuk keempatnya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, setelah itu untuk kompetensi dasarnya dan indikator pencapaiannya yaitu di sini ada 1.5 untuk kompetensi dasarnya meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3 yaitu memahami bahaya mengkonsumsi miras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, untuk indikatornya sendiri di sini kita isikan yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang Allah. Nah, di sini meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran itu merupakan dilarang oleh Allah. Nah, ini dilarang dalam kehidupan dilarang oleh Allah yang ini sesuai dengan KD-nya ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu. Ya, untuk yang kedua yaitu menunjukkan perilaku. Nah, indikatornya di sini siswa dapat menunjukkan perilaku
menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang nomor 3-nya, indikatornya memahami bahwa mengkonsumsi miras dan pertengkaran. Nah, itu harapannya bahwasanya di sini siswa itu mampu untuk mengidentifikasi. Ini mampu untuk mengidentifikasi bahaya mengkonsumsi minuman keras, bahaya mengkonsumsi minuman keras dan pertengkaran. Nah, dan itu juga harapannya bahwasanya siswa agar dapat mengidentifikasi arti dari surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91. Nah, jadi nanti dalam pembelajarannya kita suguhkan juga ayatnya untuk memperkuat kembali bahwasanya memang judi dan pertengkaran dan mengkonsumsi miras itu benar-benar dilarang. Nah, dan itu nanti disambung lagi dengan juga mungkin dasar-dasar yang lain seperti hadis-hadis yang terkait, nah, dan lain sebagainya. Maka di sini kita tambahkan aja mungkin yaitu dan hadis terkait ini aja ya. Nah, jadi harapannya nanti kita suguhkan dasarnya juga siswa juga mampu untuk mengidentifikasi dasarnya tersebut. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi tahunya dari mana juga harus paham seperti itu mungkin. Nah, yang seterusnya itu mungkin agar siswa dapat mengidentifikasi juga mengenai bahaya mengkonsumsi minuman keras. Ini kan saran atau siswa dapat untuk pertanyaan lain. Jadi pertanyaan lain yang relevan, ini ya. Pertanyaan lain yang relevan tentang masalah ini, masalah judi, miras, dan pertengkaran itu agar apa ya? Jadi siswa tidak hanya stuck di situ saja, jadi bisa membuka pemikirannya lagi. Terus selain itu juga agar, nah ini untuk menyambung yang tadi juga mengenai masalah dasarnya, bahwasanya agar siswa juga mampu untuk memahami makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91 serta hadis yang terkait ini. Nah, jadi di sini selain nanti mengidentifikasi masalah dasarnya, tentu di situ siswa akan kita giring opininya dan kita arahkan untuk mampu memahami dari makna yang terkait dari dasar yang
Oke, kita teruskan yaitu yang KD4. Yang KD4 yaitu menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, di sini kita isikan menyajikan rumusan makna Quran surah Al-90 sampai 91 dan hadis. Setelah itu juga harapannya siswa agar dapat memaparkan hubungan antara bahaya mengkonsumsi minuman dan pertengkaran dengan makna Quran surah Al-Maidah. Nah, di sini kita kasih maknanya dulu, yaitu meyakini. Meyakini di sini ini masih masuk pada C1. Kita kasih warna kuning untuk membedakan. Masih masuk C1. Nah, termasuk menunjukkan juga masuk pada C1 masih. Nah, terus mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini pun juga masih masuk C1 atau lots ya. C1. Nah, setelah itu memahami di sini sudah masuk pada memahami. Sama masih C1 sebenarnya di sini ya. Jadi masih lot. Nah, baru masuk pada memahami. Nah, di sini merumuskan. Sini sudah mulai masuk pada hot. Indikator warna pink atau ungu ini ya. Nah, untuk hot di sini dia sudah masuk pada merumuskan tuh pada C6 ya. C6 itu kreasi. Nah, itu menghubungkan bahaya konsumsi ini, menghubungkan nih dia masih masuk pada lots masih ya. Terus dia masih ke C yaitu pada sistem aplikasi, pada pengaplikasiannya. Nah, setelah itu di sini pada menyajikan rumusan ini sudah hot pada C6. C6 juga memaparkan, ini pun juga C6. Untuk menghubungkan nih dia udah masuk hot sih ya. Karena di sini adanya hubungan yaitu antara materi dengan dasar-dasar yang terkait, yaitu Quran surah Al-Maidah, juga hadis-hadis lain yang terkait. Dan di sini dia masuknya di C4. C4 atau analisis. Nih. Baru setelah itu ini selesai, kita ke tujuan pembelajaran.
Nah, tujuan pembelajarannya di sini kita berharap setelah melakukan pembelajaran peserta didik diharapkan eh, diharapkan dapat pertama meyakini bahwa keras dan pertengkaran adalah dilarang Allah. Nah, ini tujuan pelajarannya nih kita ambilkan dari KI serta KD-nya ya. Setelah itu menunjukkan perilaku menghindari kelas, judi, dan pertengkaran dalam sehari-hari. Itu mengidentifikasi metode pertengkaran. Setelah itu mampu mengidentifikasi dari hal mampu untuk mengidentifikasi ini materinya atau pertanyaan yang cek. Setelah itu memahami makna dari unsur al-ma'id hadis terkait dan hadis terkait. Oh, ini di sini juga dengan hadisnya. Oke, teruskan, yaitu seterusnya mengidentifikasi contoh-contoh nyata yang mengandung pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Nah, setelah itu merumuskan ya.
merumuskan makna dari an 10 sampai 91 dan hadis kait yaitu menghubungkan dengan makna dari unsur 91. Setelah itu mampu untuk menyajikan rumusan makna unsur Anda dan terakhir mampu untuk memaparkan hubungan materinya dengan makna satu. Ya, jadi di sini tujuan pembelajarannya yaitu kita ambil dari KI dan juga KD-nya, bahasanya kita mengharapkan siswa itu agar mampu untuk meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih termasuk outnya itu menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi bahaya mengkonsumsi miras, judi dan pertengkaran, terus memahami makna dari Quran Surah Al-Ma'idah dan hadis yang terkait atau dasar-dasarnya yang lain mungkin. Setelah itu juga merumuskan di sini merumuskan makna dari Quran Surah Al-Ma'idah dan hadis yang terkait. Setelah itu juga menghubungkan antara bahaya mengkonsumsi miras, judi dan pertengkaran dengan dasar-dasar yang dibahas yaitu Quran Surah Al-Ma'idah dan hadis yang terkait. Jadi tujuannya agar apa? Agar siswa itu tidak hanya mereka itu tahu bahayanya seperti ini, jadi bukan takut karena apa ya? Karena mungkin dampak atau lain sebagainya, ya boleh takut karena dampak dan lain sebagainya, tapi kita harus ingat juga bahwasanya kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan siswa lah. Ini juga termasuk pada Nah, ini adalah tujuan akhirnya nanti agar siswa itu diharapkan untuk mampu memaparkan hubungan antara bahaya mengkonsumsi miras, judi dan pertengkaran itu dengan hadis yang terkait itu. Setelah itu materi pembelajarannya di sini bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, sekarang metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya di sini ada model pembelajaran. Nah, kita pakai cooperative learning dan scientific. Itu ada metode. Nah, metodenya kita itu pakai peraga perannya. Peran juga nanti kita kombinasikan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Kita butuh dari satu metode untuk pembelajaran supaya siswa itu tidak merasa bosan, juga mudah untuk menangkap
pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita pakai beberapa metode, salah satunya ada peran-peran, kita pakai diskusi juga, mungkin nanti juga ada tanya jawab dan lain sebagainya lah. Mungkin ini aja dulu yang kita tuliskan. Juga mungkin nanti akan ada apa ya, wawancara ataupun metode pakai yang lainnya itu mungkin kondisional. Tapi sebagai indikator kita bahwasanya yang akan kita lakukan yang utama adalah yang ini ya. Adapun nanti yang lainnya itu mungkin akan mengkodikan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang ada pun media pembelajaran. Media pembelajarannya itu di sini ada media pembelajaran. Kita kasih medianya kita bisa pakai lembar kerja itu ada lembar penilaiannya juga untuk kita. Setelah itu yang pasti ya Al-Quran karena kita ada pakai dasarnya tadi, dan kitab karena pakai hadis yang terkait itu jelas pakai kitab. Media setelah media alat dan bahan, mungkin alat dan bahan. Alat dan bahannya ATK itu pasti, dan bahan untuk kita mengajar. ATK itu udah pasti, idol, papan tulis, dan lain sebagainya. Itu juga kita butuh mungkin sarana penunjang dan LCD ya, sebagai sarana penunjang kita. Nah, adapun sumber belajarnya, kita lihat sih. Adapun sumber belajarnya kita itu mengambil dari buku yang pertama. Kita ada lebih dari satu lembar belajar, sumber belajar, yaitu yang pertama itu dari buku pegangan ya, buku PAI dan BP 12 itu pakai ambil dari buku referensi yang relevan, misal buku terjemah hadis dan lain sebagainya seperti itu. Terus ini yang penting juga tafsir al, karena kita membahas makna nanti ya, makna dari dasar atau dari Quran. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf kalau terpotong-potong. Nah, di sini pakai aplikasinya yang gratisan. Kita teruskan, yaitu setelah selesai pada sumber belajar, kita masuk ke tahap langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ini ada kegiatan pendahuluan, terbagi jadi 3, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, ini untuk pertemuannya, yang pertama kita pada pendahuluannya itu kurang lebih kita alokasikan waktunya itu 15 menitan. Di
Itu isinya apa saja? Di situ nanti akan ada isinya orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, kita menggiring opini terlebih dahulu kepada siswa agar mudah dalam menerima pembelajaran nantinya, tidak langsung kaget dengan pembelajaran yang kita berikan, lalu akhirnya males. Nah, jadi kita berikan pendahuluan dulu. Misalnya di sini orientasi, yaitu contohnya kita kasihkan melakukan pembukaan. Nah, kita melakukan pembukaan dengan salam, salam dan doa, syukur dan doa. Setelah itu panggil kepada Allah. Selain itu kita juga memeriksa kehadiran peserta didik dalam rangka kedisiplinannya. Memeriksa kehadiran untuk sebagai sikap disiplin bagi guru dan juga siswanya. Setelah itu menyiapkan fisik menyiapkan fisik dan psikis didik untuk menerima pelajaran. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, nanti masuk pada persepsi. Nah, persepsinya di sini kita isikan contohnya seperti mengaitkan tema atau materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman mungkin dan sebagainya dari peserta didik dalam kehidupan harinya ya, hari-hari. Nah, setelah itu contohnya juga kita dengan mengingatkan kembali mungkin dan kembali materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, untuk sarana pengingatannya juga apakah yang kita sampaikan kemarin itu sudah tersampai kepada peserta didik atau belum? Nah, berhasil atau tidak sebagai bahan evaluasi buat kita juga di sini juga bisa. Jadi kita mengingatkan kembali materi yang telah diberikan dan mungkin setelah itu juga mengajukan pertanyaan. Di sini bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan jangan lupa kita juga akan memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum mereka belajar. Agar apa? Agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan mereka juga tidak bosan dalam belajar. Motivasinya bisa dengan misalnya memberikan arahan atau gambaran tentang manfaat dari materi yang akan kita berikan. Nah, setelah itu bisa dengan juga mungkin apabila materinya ini kerjakan dengan baik dan dikuasai dengan baik
menguasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materinya ya. Materinya yaitu studi dan pertengkaran. Setelah itu kita berikan motivasi-motivasi lainnya, misalnya apa ya? Contohnya dengan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ada di atas tadi juga bisa. Setelah itu dengan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan atau materi yang kemarin diajarkan. Nah, setelah itu pemberian acuan. Pemberian acuan di sini bisa dengan misalnya memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuannya ini ya, pada pertemuan saat ini. Nah, setelah itu bisa juga dengan memberitahukan tentang kompetensi kompetensi dasar, terus bisa KKM-nya juga, KKM dan lain sebagainya pada saat pertemuan berlangsung. Dan ini mungkin akan menjadi warning juga bagi peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Nah, setelah itu bisa juga dengan pembagian kelompok juga di sini, kelompok belajar ya. Karena ini sebenarnya kondisional sih. Jadi pun nggak apa-apa. Ketika kita butuh memang dalam pembelajarannya itu ada kelompok, ya kita kasih kelompok. Kita pun nggak ada, ini nggak usah. Tapi karena di atas tadi kita juga ada pakai metode diskusi, berarti nanti akan ada pembagian kelompok. Mungkin ini kita tuliskan saja. Yang terakhir yaitu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman. Ini menjelaskan mekanismenya pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Di sini ada kegiatan, ada sintak model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, di sini ada sintak model pembelajarannya, itu ada simulasi. Di sini kita isikan pakai peraga peran. Peraga peran aja dulu ya. Peraga peran. Setelah itu pakai dengan kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi, yaitu bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan cara melihat tanpa atau dengan alat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Dan setelah itu di sini melihat. Nah, melihatnya di sini misalnya dengan menayangkan gambar, foto, atau video mungkin. Video yang relevan, yang terkait ya. Yang relevan terkait dengan pembelajarannya. Setelah itu kegiatan yang kedua yaitu mengamati. Di sini mengamati
Misalnya pada lembar kerja siswanya, lembar kerja siswa atau lembar kerja materinya ya. Materi yaitu tentang bahaya mengkonsumsi miras dan pertengkaran. Nah, setelah itu pemberian dan contoh terkait materi ini. Nah, setelah itu kegiatan membaca. Nah, membacanya di sini itu bisa dengan melakukannya di rumah ya, kegiatan literasi di rumah, kegiatan literasi di rumah maupun di sekolah ya, maupun di sekolah dengan membaca materi dari buku atau lain yang relevan atau mungkin bacaan dari internet juga bisa, seperti artikel dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan menulis. Nah, kegiatan menulis di sini misalnya dengan menulis resum dari hasil literasinya tadi ya. Nah, terus dengan mendengar, kegiatan mendengar di sini yaitu mengenai pemberian materi dari gurunya. Kalau di sini pemberian materi dari kita mengenai ini. Nah, setelah itu kegiatan menyimak. Nah, peserta didik diharapkan mampu di sini untuk menyimak penjelasan materi ini secara globalnya atau garis besarnya juga nggak apa-apa, bisa. Ini Nah, setelah itu masuk pada critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritik. Di sini problem statement, misalnya di sini kita kasih pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi, bahaya konsumsi dan pertengkaran. Nah, setelah itu masuk pada kegiatan literasi atau data collection. Artinya pakai data collection atau pengumpulan data ini. Nah, kita pakai kegiatan literasi, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek atau kejadian. Nah, di sini bisa kita isikan mungkin mengamati dengan nama materi ini baik dalam bentuk video maupun penjelasan dan lain sebagainya, misal gambar atau
foto seperti itu, atau mungkin contoh dalam kehidupan di kesehariannya, di lingkungan tempat tinggalnya atau mungkin lingkungan sekolahnya. Setelah itu membaca sumber lain atau buku teks atau bacaan-bacaan lain seperti artikel dan lain sebagainya itu. Setelah itu ada kegiatan aktivitas. Di sini bisa mungkin diisi dengan menyusun pertanyaan, atas hal-hal yang belum dipahami ya. Hal yang belum dipahami mungkin seperti itu, atau mampu untuk menulis ulang resuman-resuman, meresum apa yang telah didapat dari kegiatan membaca, mengamati dan lain sebagainya itu. Nah, setelah itu melakukan wawancara atau dengan narasumber. Ini juga kondisional sebenarnya, jika perlu saja. Apabila kita memang perlu menanyakan langsung untuk memberikan kevalidan data, ya kita bisa langsung menanyakan kepada narasumbernya, baik itu eh, kepada guru, kepada orang lain yang memang pada bidangnya seperti itu. Jadi kasih aja mengajukan pertanyaan ke guru atau lainnya, atau orang lain yang memang pada bidangnya. Setelah itu collaboration atau kerjasama. Collaboration atau kerjasama di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, ini yang tadi kondisional itu beberapa kelompok. Untuk apa? Yang pertama untuk mendiskusikan, untuk mengkonfirmasi, untuk merepresentasikan ulang. Nah, di sini sebenarnya udah masuk pada C6-nya, nanti untuk merepresentasikan ulang pada soal hostnya. Nah, di sini mendiskusikan, misalnya peserta didik itu membahas bersama-sama materinya. Setelah itu mengumpulkan informasinya, mencatat misal semua informasi terkait materinya. Nah, setelah itu mempresentasikan ulang. Mempresentasikan ulang ini, misal contohnya itu peserta didik mampu untuk apa ya, mengkomunikasikan mungkin tentang materinya dengan siapa, dengan peserta didik lain atau gurunya. Nah, setelah itu saling tukar informasi. Di sini yaitu saling tukar informasi tentang materi, bahaya konsentrasi dan studi dan pertengkaran. Collaboration kerjasama dan critical thinking. Nah, ini data processing atau data kita proses datanya, diproses, ini masuk pada pengolahan data. Di sini datanya didapat dari kerjasama, collaboration dan critical thinking tadi dipadukan, dan di sini akhirnya nanti akan peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang materinya. Materinya di sini bahaya konsentrasi dan pertengkaran. Nah, juga nanti harapannya mampu untuk mengolah informasi lagi, terkait materi ini. Nah, terakhir juga peserta didik harapannya mampu untuk mengerjakan beberapa soal yang kita berikan mengenai materi. Terus critical thinking, berpikir kritik, verification-nya atau pembuktian. Verification di sini atau pembuktian ini diperlukan. Atau pembuktian.
Nah, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan verifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan-kegiatan berikut, yaitu antara lain misal menambah keluasan di sini mungkin menambah keluasan dan kedalaman materi atau informasi. Nah, untuk apa? Untuk antara lain yaitu dengan nanti supaya peserta didik itu dan gurunya juga termasuknya, dan guru secara bersama-sama membahas mengenai jawaban dan soal yang telah Nah, jadi di sini pembuktiannya nanti guru mengkoreksi hasil dari peserta didik itu bersama dengan peserta didiknya agar mereka juga tahu kesalahannya di mana, kenapa bisa salah, terus pembenarannya seperti apa, seperti itu mungkin. Nah, setelah itu generalization atau penarikan kesimpulan di sini. Nah, menarik kesimpulan. Nah, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi, misalnya. Bisa dengan menyampaikan hasil diskusi antar temannya dalam satu kelompok. Bisa juga dengan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan materi ini. Nah, setelah itu bisa juga dengan bertanya masuk pada tanya jawabnya ya, bertanya kepada teman yang lainnya atas presentasi materi yang dibahas. Nah, setelah itu bisa juga dengan mengemukakan pendapatnya atas presentasi tentang baik dari temannya sendiri atau dari kelompoknya yang berpresentasi ataupun dari kelompok lain yang presentasi, kita dapat mengungkapkan pendapat atau mungkin memberikan pertanyaan kepada kelompok lain yang sedang berpresentasi pada saat itu ya. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu creativity atau kreativitasnya. Kreativitasnya yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dengan berupa laporan, misalnya ya, tulis saja di sini laporan. Nah, laporan hasil pengamatan bisa dalam bentuk makalah, artikel atau lain sebagainya. Terus juga tentang materi. Nah, ini tentang materi ini. Nah, setelah itu di sini bisa mungkin dengan juga menjawab pertanyaan tentang materi pada saat diskusi atau yang lain sebagainya ya. Nah, setelah itu bertanya di sini. Bertanya tentang hal yang belum dipahami ya, yang belum dia pahami bisa tanyakan. Nah, terakhir
itu menyelesaikan aduh. Nah, yang terakhir itu menyelesaikan ini ya, menyelesaikan kompetensi untuk materi. Dah. Dan mungkin di sini bisa kita kasih catatan juga untuk peserta didik. Misal selama kita kasih bold aja, selama pembelajaran ini berlangsung guru mengamati misal sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, teruskan yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, jujur, tangguh, dan rasa ingin tahu sebagai catatan untuk Apol. Setelah itu yang terakhir itu kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya dari peserta didik yaitu bisa mungkin dengan kita akhiri membuat resume atau creativity dengan bimbingan dari guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran yang baru dilakukan. Jadi bisa dengan ini sebenarnya penugasan ya, penugasan kepada kepada siswanya atau untuk lebih memahami lagi mengenai materi yang telah kita berikan. Nah, adapun dari gurunya sendiri bisa dengan memeriksa pekerjaan siswa, bagaimana menanyainya juga, memberikan penghargaan bagi mereka yang sudah belajar dengan bersungguh-sungguh, terus juga memberikan motivasi bagi mereka yang masih kurang dalam belajarnya, mungkin bisa dengan seperti itu. Nah, itu tadi pembuatan materi RPP dari kami. Nah, adapun di sini mungkin untuk catatannya ya, NB. Nah, untuk yang warna ini adalah notes. Warna ini dia notes. Ini yang lots yaitu warnanya kuning. Yang hot yaitu warnanya pink atau ungu. Nah, itu sekian dari saya terkait dengan pembuatan RPP dari nol. Sebenarnya nggak dari nol juga tadi karena sudah ada beberapa yang saya cicil untuk untuk mempercepat dalam pengerjaan karena mungkin biar tidak lama-lama dan saya mungkin mohon maaf kepada Pak Jaka bahwasanya mungkin saya agak telat dalam pengumpulannya karena kemarin setelah habis mengumpulkan
bukan mengumpulkan sih, masih belum. Karena kemarin itu setelah mengerjakan selesai ternyata ada yang salah terkait dengan RPP-nya. Nah, RPP-nya harus diambil dari apa PSE-nya itu. Mungkin masih ada yang salahnya dari situ, akhirnya membuat ulang dari awal dan alhamdulillah sekarang bisa selesai. Semoga apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya pun saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.